Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran PPKN, yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang syarat berdirinya negara, di mana syarat berdirinya negara yaitu harus ada wilayah, rakyat, dan juga pemerintah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rakyat, di mana rakyat itu terdiri dari penduduk dan bukan penduduk, dan penduduk itu dibagi menjadi WNI dan WNA. Nah, siapakah rakyat itu? Rakyat adalah sekumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah sekumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan bukan penduduk adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam jangka waktu sementara. Penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan warga negara Indonesia ialah orang dan bangsa Indonesia asli atau orang bangsa asing yang disahkan undang-undang sebagai warga negara menurut pasal 26 ayat 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa penduduk itu terdiri dari WNI dan WNA. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan WNI dan WNA? Perbedaan dari WNI dan WNA adalah terletak pada hak dan kewajibannya. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, di Indonesia pernah berlaku Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58, di mana di sana disebutkan siapa-siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Kenapa Undang-Undang Nomor 62 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Ternyata setelah dilihat dan dipelajari, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 itu banyak merugikan kepada anak-anak, terutama anak-anak hasil perkawinan WNI dan WNA. Karena pada waktu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 berlaku, di mana pada waktu itu Indonesia menganut asas ius sanguinis dan mengambil kewarganegaraan dari pihak ayah. Misalnya, jika ayahnya WNA, ibunya WNI, maka anaknya WNA. Jika ibunya WNI, ayahnya apatride, maka anaknya apatride. Nah, karena banyak sekali kerugian atau yang dirugikan adalah anak-anak hasil perkawinan campuran, maka kemudian masyarakat minta kepada DPR untuk mengubah undang-undang tersebut. Akhirnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 diganti dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, di mana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut ada beberapa perubahan. Misalnya, siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia itu? Yang pertama adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang ini berlaku. Maksudnya, ketika undang-undang ini belum berlaku, orang tersebut sudah menjadi WNI, maka orang tersebut tetap menjadi WNI meskipun undang-undangnya telah berubah. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Jadi bisa kita lihat sekarang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang sekarang, apabila ayahnya WNA, ibunya WNI, maka
anaknya sekarang bisa menjadi WNI. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini sudah jelas bahwa apabila salah satu dari orang tuanya ada yang WNI, maka anaknya otomatis menjadi WNI, meskipun ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dan perkawinan yang sah dan ayahnya WNI, maka otomatis anak tersebut menjadi WNI. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Jadi ketika ada seorang WNI, ibunya, dan menikah di luar perkawinan yang sah, seperti nikah siri misalnya, maka anak yang dilahirkannya ikut ke warga negaraan ibunya atau WNI. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI. Jadi meskipun di luar perkawinan yang sah dan biasanya itu dianggap ikut kewarganegaraan ibunya, tetapi dikarenakan ayahnya yang seorang WNI mengakui bahwa anak tersebut anaknya, maka anak tersebut dianggap WNI. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya. Selanjutnya, anak yang lahir di Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI. Dan yang terakhir, anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah dan janji setia, maka anak itu sudah dianggap WNI meskipun ayah dan ibunya belum melakukan sumpah dan janji setia kepada negara Indonesia. Sekian materi tentang penduduk dan warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang asas kewarganegaraan, ius soli dan ius sanguinis, serta cara-cara mengajukan naturalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.